Shalom. Bagaimana kabarnya? Kita bersyukur ya kalau sepanjang minggu ini mungkin kita berkunjung ke rumah tetangga, ke rumah saudara. Kita sudah mungkin menjalin keakraban, rasa kangennya sudah terobati, dan bersyukur sekali pada saat hari ini, di hari Sabat ini kita boleh kembali dihimpunkan oleh Tuhan untuk kita kembali mengagungkan, menyembah kepada Tuhan kita yang senantiasa ada di dalam setiap langkah hidup kita. Kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Dengan
bersyukur kepada-Mu. Kalau kami sedang jemaat-Mu boleh bersama-sama datang di hadirat Tuhan, masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Untuk kami datang menyerahkan setiap hati pikiran kami, untuk kami kembali mengagungkan akan Tuhan. Namun demikian ya Tuhan, sebelum kami lebih lanjut di dalam kami memuji akan Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau menguduskan hati kami dari segala dosa, sehingga ya Tuhan pada saat ini kami boleh layak untuk kembali datang memuji mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, pada saat ini Tuhan kami menyerahkan akan ibadah kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus yang senantiasa memimpin di dalam jalannya ibadah ini, sehingga melalui ibadah ini Tuhan boleh memberkati kepada setiap kami, sehingga ya Tuhan melalui ibadah ini iman kami boleh Tuhan segarkan, sehingga iman kami Tuhan boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan, Tuhan yang memakai dan memberkati setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan dan membuka ibadah kami saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan membuka ibadah ini. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan akan puji-pujian kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kalau kita saat ini boleh dipertemukan dalam ibadah ini. Kita dipertemukan kalau kita saling mengasihi satu dengan yang lain, kita saling menguatkan, bahkan kita saling mendoakan. Kita akan saling memuji akan nama Tuhan. Kita akan pujikan, kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Itulah yang menjadi yaitu kebanggaan Tuhan melihat anak-anak
kepadanya, senantiasa memuji Tuhan, senantiasa mengagungkan Tuhan. Kita akan lanjutkan puji-pujian kita. Itu Tuhanku mau menyenangkanmu. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, sebentar lagi kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan sambung dengan pujian bagaikan bejana. Demi kaki
Ketika bejana itu Engkau penuhi dengan air kehidupan daripada firman Tuhan. Bejana ini dapat Engkau pakai. Bejana ini dapat Engkau lakukan, Engkau dapat penuhi, Engkau dapat memakainya untuk memuliakan nama Tuhan. Adalah kami Tuhan dalam kehidupan kami. Pakailah bibir mulut kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakailah bibir mulut kami untuk menyampaikan kasih Tuhan. Pakailah hati kami untuk memandang belas kasihan orang yang belum di dalam Tuhan. Pakailah tangan kami Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Pakailah kaki kami Tuhan untuk membentangkan kebenaran firman Tuhan sampai pada ujung dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk Engkau penuhi bejana kami dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga bejana itu penuh dan hati kami penuh dengan sukacita. Sebab Tuhan kami adalah Allah yang hidup. Sebab Tuhan Allah kami adalah Allah yang senantiasa bersama dengan kami. Engkau adalah Allah yang iman. Terima kasih Tuhan. Hanya nama Tuhan kami Yesus dan menyerahkan berita firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih bersama kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Bagaimana lelah? Setelah berjalan berkeliling, kalau saya berjalan berkeliling dari selatan ke utara, utara ke selatan, hingga pada tengah-tengah komplek. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ini adalah minggu ke-6. Minggu ke-6 masa-masa sengsara Tuhan Yesus. Kita akan membaca di dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Ayat 28 sampai 29 dan sudah dibahas. Kita akan bahasnya di ayat 30. Kita akan baca bersama-sama ya. Namanya 3 ayat. Kalau saya tidak mau panjang untuk kita baca bersama-sama. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya kenapa yang tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas minuman rasa, maka mereka menunjukkan makanan yang telah dicelupkan dalam anggur rasa, ada sebatas stok, lalu menunjukkannya menuju Yesus. Sesudah Yesus minum anggur rasa itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan darahnya. Ayat 30 saya akan baca sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mendapatkan suatu pekerjaan, terutama kita mungkin yang sekolah, mendapatkan PR yang banyak, berarti yang kuliah ada namanya proposal, kemudian ada namanya skripsi, mulai dari awal begitu menyulitkan bagi beberapa orang, sampai pada titik terakhir selesai sudah di ACC, akan ada kelegaan.
Sudah selesai. Kalau bahasa Yunani saat itu ditulisnya tetelestai. Kami sering ketika kuliah gitu ya, kami itu sok-sokan menggunakan bahasa Yunani. Tetelestai, berarti tugas kami sudah selesai semuanya. Sudah genap, sudah selesai, bukan lagi ada tugas lagi, tapi benar kalau sudah tetelestai, sudah stop akhir. Ketika kita mungkin punya setrikaan di rumah buahnya, punya cucian piring buahnya, atau kita perlu melakukan segala sesuatu itu kayak buahnya, tapi kita harus mengerjakan sendiri. Kalau sudah selesai, enggak. Sudah selesai yang cucian atau lipatan yang segudung itu, sudah selesai cucian piring yang seabrek itu, sudah selesai mengerjakan perintilan-perintilan yang mungkin harus dijelimet itu, sudah selesai. Bagi Bapak Ibu yang petani ketika panen, tentunya prosesnya bukan hanya ketika panen, mulai dari persiapan lahan sampai kasih bibit, nanam bibitnya yang sudah mulai tumbuh, kasih pupuk, kasih air, itu bukan waktu yang singkat. Hingga pada panen. Ketika panen apa sudah selesai? Belum. Harus lagi dijemur kalau yang petani sawah tadi itu ya, harus dijemur. Petani dari cekeh juga dijemur dulu setelah panen. Petani kopi juga dijemur dulu kopinya biar bisa dimasak atau digunakan, bisa disangrai. Sampai pada beras sudah selesai. Tentunya ada kelegaan ketika kita sudah mengawali pekerjaan yang mungkin membuat kita berat, sampai menyelesaikannya sampai di akhir. Lega, sudah selesai, sudah berakhir. Ada kelegaan yang begitu luar biasa. Saya menanam tanaman, ya sawah, saya punya sawah, saya punya kebun di atas. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berkebun di rumah saya di atas, ada semuanya, bukan semuanya ada sih, nanti kalau dicari kapri juga ada. Tapi beberapa sudah saya bagikan juga, beberapa orang juga sudah merasakan. Itu bukan hanya cuma sekali, celik-celik sudah, tapi proses yang begitu lama, proses yang begitu panas-panasan harus siram, proses yang begitu panjang hingga masa panen. Sudah selesai. Apa makna sudah selesai pada bagian ini di ayat 30? Ketika Yesus itu diberikan minuman asal, dia mengatakan sudah selesai. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah perkataan 7 perkataan salib, atau dalam bukunya pasti tentang 7 teriakan di atas salib. Bagian ke-6, kalimat ke-6 dari ke-7 kalimat sudah selesai. Sepertinya cuma 2 kata di dalam bahasa kita, tapi 1 kata di dalam bahasa Yunani. Kelihatannya cuma 2 kata, tapi begitu besar maknanya buat kita. Tapi begitu besar, begitu agungnya maknanya buat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita merenungkan perkataan yang ke-6 ini, sudah selesai. Apa maknanya? Pekerjaan penebusan Yesus yang sudah tuntas. Kita tahu manusia jatuh ke dalam dosa karena dia mengingini setara dengan Allah. Bukan karena manusia makan buah pengetahuan, bukan, tetapi karena manusia mengingini setara. Kita sudah membahasnya dalam PA kita, setara dengan Allah. Dia bisa menentukan mana yang baik dan mana yang jahat. Oh, baik buat aku ini, baik menurut aku ini, tidak baik ini itu.
dengan manusia yang ingin menyerupai dengan Allah. Serupa, sejajar, tidak ada bedanya dengan Allah. Itu yang manusia jatuh ke dalam dosa. Ternyata yang jatuh dalam dosa bukan hanya manusia. Apa itu? Malaikat pun juga jatuh ke dalam dosa. Hingga diusir dari surga, membawa beberapa malaikat yang lainnya jatuh ke dalam dosa. Bedanya manusia dengan malaikat adalah manusia diberikan janji keselamatan, tapi malaikat tidak. Begitu istimewanya kita yang diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Janji itu, pekerjaan penebusan itu sudah dijanjikan sejak dahulu kala. Sejak awal mula manusia jatuh ke dalam dosa. Dan digenapi ketika Yesus mengatakan sudah selesai. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat sejak kapan Tuhan Yesus menderita, ada yang mengatakan 7 minggu sebelum kematian. Ada yang ketika Yesus disalib, ketika Yesus dicambuk, ketika Yesus diberi mahkota, ketika Yesus dipaku. Bukan. Pengorbanan Tuhan buat kita sudah dimulai ketika Dia lahir. Dia adalah Allah, menanggalkan segala keistimewaannya sebagai Allah, mengambil rupa sebagai manusia karena cintanya kepada kita. Karena Dia tidak mau kita yang umat pilihannya mati binasa. Pekerjaan Allah sudah dimulai dari Allah dan digenapi ketika Dia datang ke dunia, dan digenapi sampai pada akhirnya ketika Dia mati di atas kayu salib. Penebusan ini apakah untuk semua orang? Jelas tidak. Dikatakan bahwa setiap orang yang mengaku dan percaya bahwa akulah Yesus, Dialah yang akan memberikan janji keselamatan. Dia adalah yang akan menerima keselamatan daripada Allah. Cukup dengan kematian Tuhan Yesus kita mendapatkan keselamatan. Ketika perkataan 1, 2, 3, 4, 5 itu di antara jam 9 sampai jam 12 siang. Antara jam 9 sampai jam 12 siang. Dan di antara waktu-waktu itu kegelapan semakin menyerap, kegelapan semakin menutupi daerah, semakin menutupi beberapa wilayah. Itu menunjukkan bahwa dosa kita, kesesaran kita, kegelapan kita ditimpahkan kepada Tuhan. Dan kata-kata ke-6, ke-7 diucapkan ketika menjelang atau detik-detik terakhir jam 3 sore. Jadi tidak selalu tok gitu ya. Tidak. Antara jam 12 sampai jam 3 itu Tuhan tidak berkata apapun, tidak sama sekali mengucapkan kata apapun. Itu semakin gelap, semakin jam 3 semakin gelap. Sampai Dia berkata, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ketika keberdosaan paling berat itu adalah ditinggalkan oleh Bapa, ditinggalkan oleh Allah. Allah berpaling daripada kita, daripada orang yang berdosa. Dan menjelang
jam 3 atau hampir sekitar jam 3, dia mengatakan sudah selesai. Sudah selesai rangkaian penebusanku, rangkaian pengorbananku dari awal sampai akhir. Cukup hanya karena pengorbanan Tuhan. Dan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Tuhan tidak mati untuk semua orang. Tuhan tidak menebus dosa semua orang. Hanya orang yang percaya kepadanya yang mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Itu adalah umat pilihan Tuhan. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan, benar-benar percaya, kita adalah umat pilihan Tuhan. Bukan agama kita yang menyelamatkan kita, tapi iman kita kepada Tuhan. Banyak orang di sekitar kita, atau kalau kita ingin melihat lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, banyak orang tuh di luar negeri, di luar daerah, yang mengatasnamakan dirinya mungkin ada religionnya Kristen, tetapi hidupnya jauh daripada Tuhan. Hidupnya jauh dari iman percaya kepada Tuhan. Maka ketika dia meninggal, Tuhan berkata, engkau membuat kejahatan. Keselamatan kita cukup. Anugerah kita begitu besar. Tidak ada yang bisa kita tambahkan untuk mendapatkan anugerah itu. Kita melakukan hal yang baik, dikatakan kita melakukan hukum Taurat 1 sampai 10, satu aja kita melanggar, kita sudah melanggar keselamatan. Tuhan Allah merangkumnya, pasti kita sudah melanggarnya. Karena yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kira-kira kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah saya mengasihi Tuhan dengan memberi waktuku untuk Tuhan, memberi pikiranku untuk Tuhan, memberi hatiku untuk Tuhan? Pasti kita berkata, saya pun mungkin gagal, sangat-sangat amat gagal. Karena itu kita butuh Tuhan. Kita tidak butuh yang lain. Kalau yang lain mungkin mereka ingin menutupinya dengan melakukan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang baik, hal-hal yang menunjukkan aku yang memperbaiki kesalahanku, aku yang memperbaiki dosaku dengan melakukan perbuatan baik. Cukup? Tidak bisa. Tidak bisa. Dan tidak akan bisa. Hanya oleh kasih karunia, hanya oleh anugerah daripada Tuhan, kita mendapatkan karya penebusan itu. Sudah selesai. Kita tidak perlu lagi mencari keselamatan dari sana sini situ. Sini situ pusing, semuanya orang susah mencari keselamatan. Kita tidak perlu pusing ke sana sini sana, ke utara, selatan, timur, barat mencari keselamatan. Kita tidak perlu naik turun gunung, ke pantai, ke pulau, ke luar negeri, kemana untuk mencari keselamatan. Kita tidak perlu mengunjungi orang ini, orang tua itu, orang yang gimana lah, yang warnanya pink, warnanya kuning, atau orang yang berwarnanya putih, atau orang berwarnanya hitam. Tidak perlu. Kita tidak perlu melakukan ritual ini, itu untuk mendapatkan keselamatan. Tidak perlu. Semuanya sudah cukup. Semuanya sudah selesai dibayar lunas. Tidak lagi kredit, tidak lagi ngutang, tidak lagi dicicil. Tapi keselamatan kita sudah genap, sudah selesai. Apakah kita benar-benar percayakan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya? Apakah kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar menyadari keselamatan daripada Tuhan itu sudah cukup, sudah selesai? Tuhan tidak hanya menebus kita ketika kita melakukan Allah yang dulu, sampai pada akhirnya janji itu bukan.
awal sampai pada akhir, dari manusia awal sampai manusia akhir, sudah selesai. Penderitaan Yesus pun sudah selesai. Pengorbanan Tuhan pun sudah selesai. Apa yang kurang dalam hidup kita? Ketika Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita sudah selesai ditanggung oleh Tuhan. Murka Allah yang seharusnya ada buat kita sudah selesai dihadapi oleh Tuhan Yesus. Wajah Bapa kita yang berpaling daripada kita karena kita berdosa sudah selesai diperdamaikan oleh Tuhan Yesus. Apa yang kurang? Mari kita memuja Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bukan sebagai orang yang benar, bukan sebagai orang yang merasa dirinya suci, tapi datang ke hadirat Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Ini kami Tuhan yang tidak layak ini mengucap syukur kepada Tuhan buat keselamatan yang Tuhan telah berikan, buat penebusan yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan saya. Bapak Ibu saudara sekalian, dampak dari kata sudah selesai bukan hanya di atas kayu salib, tapi kita juga diberikan kehidupan baru. Kita menerima kehidupan baru melalui iman kita kepada Yesus Kristus yang telah menjadikan kita sehingga kita layak memanggil Bapa kita Bapa, sehingga kita layak berkata kepada Allah kita, ya Bapa. Kita dekat dengan Allah kita karena pengorbanan Tuhan Yesus. Kita mendapatkan hidup yang baru karena pengorbanan Tuhan Yesus. Bukan karena usaha kita. Sebanyak apapun usaha kita, kita tidak akan bisa. Hanya karena pengorbanan Tuhan. Dengan tuntas di atas kayu salib sudah selesai. Amin kebenaran firman Tuhan. Mohon terima kasih Pak Melani kita. Karya yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam dunia ini. Pengorbananmu telah kau awali ketika engkau hadir ke dalam dunia. Engkau menanggalkan kemuliaanmu, mengambil sifat seorang hamba, engkau lahir dalam kandang yang hina demi kami. Tetapi Tuhan, engkau menunjukkan karya yang termulia di atas kayu salib. Pengorbanan yang sungguh luar biasa untuk menyelesaikan masalah dosa kami. Engkau rela disalibkan demi kami. Dan seharusnya kami adalah orang-orang yang patut dimurkai oleh Tuhan. Karena kamilah yang berbuat dosa. Karena kamilah yang sebagai kaum pemberontak di hadapan Tuhan. Kami pantas untuk dimurkai, kami pantas untuk dihukum. Tetapi oleh karena kasih-Mu, melalui karya penebusan di atas kayu salib, Engkau menyelesaikan segala urusan dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Apa yang harus kami pikul, apa yang harus kami tanggung, Tuhan telah bereskan. Dan Tuhan telah menyatakan sudah selesai. Dan kami tidak perlu untuk mencari-cari jalan pengampunan,
mencari-cari jalan keselamatan di luar Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanan di atas kayu salib. Ya Tuhan, betapa menderitanya Engkau di atas kayu salib, menanggung beban berat dosa-dosa kami. Karena itu ya Tuhan, Kau sadarkan kami untuk kami berhidup kudus di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, takut untuk berbuat dosa. Karena Tuhan, pengorbanan-Mu sekali untuk selamanya. Bapak di surga, terima kasih tolonglah kami untuk kami senantiasa boleh mengingat betapa besar pengorbanan Tuhan. Dan jikalau kami senantiasa ada di dalam kubangan dosa kami, maka betapa sakit hati Tuhan melihat kami. Karena Tuhan, tolonglah kami di dalam setiap kehidupan kami. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, biar semuanya selaras dengan jalan. Supaya kami hidup dapat memuliakan Tuhan yang sudah berkorban dan menyelesaikan segala dosa salah kami. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk senantiasa menyadari betapa hebat dan besarnya kasih Tuhan kepada kami. Ajari kami, tolong kami untuk senantiasa kami boleh mengingat, bahkan kami dapat memuliakan Tuhan yang sudah berkorban bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk benar di hadapan Tuhan, supaya kami juga menjadi berkat bagi orang yang belum beriman. Di antaranya orang-orang yang ada di satu rumah dengan kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan dimanapun kami berada, supaya mereka boleh melihat kami Allah. Pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami, sehingga dosa-dosa mereka pun diselesaikan karena mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, tolonglah kami bersetia kepada Tuhan. Mampukan kami untuk menjalani firman-Mu, supaya kami boleh disebut sebagai orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tolong ya Tuhan, berkati dan pakai hamba-Mu dalam melayani pekerjaan Tuhan tempat ini, untuk menggalakan jemaat Tuhan yang ada di sini. Berikan hikmat, pertolongan Tuhan di dalam mengembangkan pekerjaan Tuhan di sini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa atas segala berkat kasih pengurahan Tuhan dan pengorbanan Tuhan yang itu ajaib buat kami. Terpujilah ya Tuhan, inilah dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban dan menyelesaikan segala dosa kesalahan kami. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berkati kepada setiap kita. Sudah 6 minggu ya kita belajar tentang penderitaan Tuhan yang begitu luar biasa. Bukti cinta kasih-Nya kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Kita akan meresponi akan kebenaran firman Tuhan ini dengan pujian Bapa, Ku persembahkan.
sebagai ucapan syukur kami atas pengorbanan yang Tuhan telah berikan, atas pengorbanan yang Tuhan telah sediakan bagi kami, atas anugerah yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan ajarlah kami Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui setiap hal yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kami, melalui pekerjaan yang Tuhan telah percayakan. Ajarlah kami untuk senantiasa mencari Tuhan dalam pekerjaan kami, karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah sumber di dalam berkat. Engkau adalah sumber dari segala sumber berkat Tuhan yang Tuhan bercurahkan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami mencari sumber itu. Ajarlah kami Tuhan untuk mendekat kepada sumber itu. Dan ajarlah kami juga Tuhan untuk bertanggung jawab melalui apa yang Tuhan telah percayakan, pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan untuk melakukannya, bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan kami dengan baik, bertanggung jawab untuk menyelesaikannya, tanggung jawab kami di hadapan Tuhan melalui pekerjaan kami. Dan ajarlah kami Tuhan untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kami, sehingga ketika kami bekerja, hanya nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap warga kami yang mungkin saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kami karena kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Kau akan menolong mereka. Kiranya Tuhan Kau akan menguatkan fisik mereka kembali. Kau berikan mereka kekuatan penghiburan daripada Tuhan, sehingga minggu depan kami bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Dan kami rindu untuk sehati memuliakan nama Tuhan melalui setiap talenta yang Tuhan telah berikan, melalui setiap talenta yang Tuhan telah titipkan kepada kami untuk kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi alat pengabaran firman Tuhan, untuk menjadi alat pengabaran Injil Tuhan, kabar sukacita keselamatan kepada keluarga kami, baik melalui perbuatan kami maupun perkataan kami, maupun pemikiran kami ketika kami menyelesaikan masalah hidup yang ada dalam keluarga kami. Sekali lagi Tuhan mau pakai kami dan membawa mereka dan keluarga Tuhan, melalui kesetiaan kami, melalui perkataan kami yang senantiasa memuliakan nama Tuhan, karena segala sesuatu adalah daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau juga tolong kami di tempat ini, agar kami tidak menjadi waktu sambungan juga bagi sesama kami, jemaat kami di tempat ini, sehingga kami dapat menjadi alat Tuhan, bergandeng bersatu hati memuliakan nama Tuhan, bersatu hati melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan, baik melalui perkataan, pujian, doa, maupun sikap hati kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Untuk setiap program yang telah direncanakan, kami berdoa kiranya Tuhan Kau akan turut campur dalamnya. Ajarlah kami sebagai pengurus, sebagai jemaat, untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami, untuk mempersiapkan apa yang menjadi bagian kami, untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami. Mau selanjutnya Tuhan, untuk hasil, untuk keterlaksanaannya kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kami hanya bisa merencanakan, namun Tuhan yang akan menentukan mana yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu pula Tuhan, nanti kami akan ibadah, rangkaian ibadah Paskah, mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung hingga Paskah. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ajarlah kami mempersiapkan hati kami sepenuhnya kepada Tuhan, menyadari atas pengorbanan Tuhan, menyerahkan segala sesuatu waktu kami untuk Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan, merasakan Tuhan, merasakan jemaat Tuhan, pemulihan daripada Tuhan melalui rangkaian ibadah Paskah pada bulan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu pula Tuhan untuk
rangkaian ibadah Paskah maupun Jumat Agung maupun Kamis Putih yang ada dan dilaksanakan di beberapa tempat, di beberapa gereja. Kami serahkan tangan Tuhan. Kiranya juga Tuhan berkarya di dalamnya. Kiranya Tuhan juga memberkati acaranya, sehingga ketika mereka melakukannya bukan hanya sebagai sebatas rutinitas saja, melainkan benar-benar kerinduan dari hati mereka ingin diubahkan, ingin dipulihkan, mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu kami selanjutnya. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri Tuhan akan berkarya melalui kehidupan kami, melalui apa yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa beberapa akhir-akhir ini banyak sekali bencana alam. Ada tanah longsor, juga beberapa banjir. Namun ada beberapa negara juga Tuhan yang melalui kekeringan. Yang Tuhan, Engkau akan menolong setiap masyarakat yang ada untuk tetap tenang dalam Tuhan, terutama bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Ajarlah mereka Tuhan untuk senantiasa berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia. Ajarlah mereka Tuhan mendapatkan ketenangan, rasa damai sekalipun mereka di dalam lalu berpelukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang yang Tuhan telah percayakan memimpin kami di bangsa ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk mentaati mereka, sebab bagaimanapun juga mereka adalah pilihan daripada Tuhan memimpin kami. Tanpa Tuhan mereka tidak akan terpilih. Tanpa Tuhan mereka tidak akan pernah memimpin kami. Oleh karena itu ajarlah kami Tuhan untuk mengusahakan kedamaian yang ada di negeri kami melalui hal yang kecil yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini Tuhan, yang jauh daripada sempurna, dan kami hanya alaskan di dalam Tuhan. Dan itu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus syukur berdoa. Amin. Terima kasih. Kita bersyukur di mana Tuhan yang telah menyertai dan telah memberkati di dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Karena itu pada saat ini Tuhan berikan kesempatan kepada kita sebagai rasa ucapan syukur kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan sambung dengan satu pujian, sak itu dari Gusti. Amin.
kami bersyukur Tuhan berkat Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami memberikan sedikit ya Tuhan persembahan ini Tuhan, dan Engkau urapi persembahan ini Tuhan untuk menjadi berkat dalam gereja di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus mau berkati juga ya Tuhan untuk tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan. Tuhan Engkau berkati persembahan kami, baik persembahan syukur, persembahan persepuluhan, jempitan, semuanya persembahan kami diserahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Demikianlah rangkaian ibadah kita saat pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji puji Allah Bapa Putra, dan kita akan menerima doa berkat. Bagus semuanya langsung. Secara sempurna. Dan sebelum kami pulang, kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berkat dari ibadah Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan senantiasa memberi kita damai sejahtera. Amin.